Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa kembali di channel YouTubeku, tetap di Rahma Cook Iron Channel. Hai teman-teman, kali ini aku bikin kontennya aku dari Indonesia ya, dari rumahku ya. Karena aku sudah 2 bulan ini berada di Indonesia. Dan kemarin itu pas waktu aku pulang itu aku berpikir mau bikin eh, konten di airport kayak yang pulang dulu waktu tahun 2023 itu kan aku bikin ya konten di airport karena dulu itu kita masih banyak waktu di bandara lama, dan kemarin ini aku udah ada waktu. Aku menunggunya 2 jam sebelum pemberangkatan, tapi itu kita sibuk dengan barang-barang kita masing-masing ya, karena kita kan udah nggak bisa kembali lagi ke New Zealand kemarin itu kan. Jadi barang-barangku banyak gitu ya teman-teman. Jadi semua bawa barang itu ada yang 3 koper, ada yang 2 koper, semuanya rata-rata 2 koper, 3 koper gitu. Jadi kita sibuk dengan barang kita masing-masing ya, nimbang ya. Karena ada yang kelebihan luggage juga kita harus bayar ke sana kemari kayak gitu. Jadi aku nggak sempat bikin VT kemarin itu pas waktu pulang ya. Dan kebetulan kita 24 orang semua dipulangkan, 20 orang yang dipulangkan, yang 4 orang masih bisa di-extend, dan kita yang 20 orang tidak bisa lagi di-extend di mid processing karena aturan dari imigrasi ya teman-teman. Kita tidak boleh eh, tinggal satu perusahaan lebih dari 3 tahun. Jadi dengan berat hati mereka itu melepaskan kita, dan kita harus menunggu 1 tahun baru bisa kembali lagi ke perusahaan yang sama. Tetapi aku tidak bisa, terus terang aku tidak bisa menunggu lama ya sampai setahun ya. Terus kemudian alhamdulillah aku kemarin sudah prepare sebelum kepulangan itu, aku sudah melakukan IELTS di sana, aku sudah nyari IELTS, sudah sekolah di sana untuk mencari IELTS karena aku yakin dalam hatiku aku harus bisa kembali lagi ke New Zealand, entah apapun caranya. Dalam hati saya seperti itu. Kemudian alhamdulillah lagi Tuhan memberi kemudahan pada saya. Alhamdulillahnya sebelum saya pulang saya mendapatkan bos di New Zealand berkat bantuan dari teman. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih banyak buat temanku yang membantu saya, Mas Dika, orang Lumajang yang membantu saya sangat mengucapkan terima kasih Mas Dika dan Mas Diki ya, karena telah mengenalkan saya kepada bos baru saya. Alhamdulillah sebelum saya pulang, dan alhamdulillahnya di antara 20 orang itu yang bisa kembali lagi mendapatkan pekerjaan cuman saya aja. Saya minta maaf kepada teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan kalian semua segera dapat pekerjaan kembali, entah ke negara mana, yang penting kita sama-sama sukses kembali nantinya. Gitu. Doa terbaik untuk teman-temanku yang lain lah. Gitu. Nah, di sini teman-teman aku akan cerita sedikit ya mengenai prosesku kembali ke New Zealand untuk tahun 2025 ini ya. Tahun 2025 ini aku merasa lebih sulit dari tahun 2022 dulu waktu saya pertama ke New Zealand. Dulu waktu saya pertama ke New Zealand itu agak mudah prosesnya ya, meskipun dulu saya merasa udah rumit ya. Rumit, dikasih pertanyaan 36 pertanyaan soal, itu suruh ini itu menurut saya sudah rumit gitu loh. Nah kemarin ini ya sama dikasih pertanyaan seperti itu juga, tapi bedanya alhamdulillahnya yang saat ini bos saya kan orang Indonesia, jadi aku dibantu ngisi sama dia, alhamdulillah. Kemudian yang dulu itu kenapa aku bilang enggak seribet saat ini ya, dulu itu aku dikasih essential skill work visa ya, dan itu kita enggak harus menggunakan experience letter of experience bener-bener detail kayak yang saat ini gitu loh. Dulu itu gampang lah, pokoknya prosesnya itu masih agak gampang gitu loh, karena setelah covid gitu kan masih gampang, dan presidennya juga sekarang saat ini udah ganti gitu. Kemudian yang saat ini itu ribet banget pemirsa. Aku ya disuruh
nyari surat dari bosku karena aku apply-nya di cleaning ya, di housekeeping ya. Alhamdulillahnya dulu itu aku dapat memiliki experience di Cook Island. Itu aku juga kan kerja housekeeping ya, di villa kan, bersih-bersih villa. Alhamdulillah. Dan saat sebelum aku pergi ke New Zealand kemarin itu aku tuh dikasih surat sama bos, rekomendasi dari bos gitu. Jadi kemarin ini yang di New Zealand minta surat rekomendasi dari bos lama, sudah tak kasih. Minta slip gaji teman-teman. Kalau dulu ndak ada minta slip gaji, yang dulu yang saat ini minta slip gaji. Dan kebetulan aku sama bosku Cook Island itu kan dibayar cash ya, jadi aku ndak memiliki slip gaji gitu. Dan alhamdulillahnya hubunganku dengan bosku yang lama itu yang di Cook Island sampai sekarang aku sudah masih dianggap keluarga gitu loh, alhamdulillahnya di situ. Dan aku mintalah ke bosku gitu akhirnya, dan bosku bingung ini cara bikinnya seperti apa Siti gitu. Aduh, saya juga ndak tahu anti, aku kan bilangnya gitu. Nah kemudian aku punya ide, mintalah ke temanku. Aku minta ke temanku namanya Mbak Sinta contoh untuk payslipnya Mbak, biar aku contoh ke bos gitu, tak kirimlah ke bos. Aduh gini aja wes Siti, aku mau tak minta ini aja ya. Depannya bosku kan ada hotel Natilus gitu. Akhirnya bosku minta lah dibantu sama pihak hotelnya situ untuk membuatkan saya payslip. Akhirnya alhamdulillah saya dapat payslip ya teman-teman. Nah setelah payslip saya sodorin, pihak adviserku minta foto, bukti foto aku sama bos. Alhamdulillah masih ada, aku nyari foto aku sama bos di Facebook waktu itu, Facebook lama. Untungnya masih ada, bisa dibuka Facebooknya, aku ngambil dari situ. Kemudian sudah kan, saya pikir itu sudah komplit gitu ya. Minta lagi lah pihak advisernya, minta bukti teks dari negara Cook Island, karena aku kan memakai experience dari Cook Island ya. Akhirnya aku ngontak bosku lagi, aku suruh menghubungi kantor CNF, kantor teks pajak. Akhirnya bosku menghubungi kantor pajak untuk mengirimkan email dokumen saya, kopian teks pajak saya dari Cook Island. Akhirnya saya mendapatkan pajak dari Cook Island. Sudah, dan di pajak itu tertulis nama 3 bos. Aku ditanya lah detail apapun ya teman-teman ya. Kalau kalian mau ke New Zealand, kalian periksa detail apa itu dokumen kalian, sekecil apapun itu tahu loh. Di Cook Island, di apa itu New Zealand itu ketahuan loh apapun itu. Jadi misalkan kayak ngedit itu agak takut kalau ndak bener-bener jeli gitu loh. Lebih baik pakai yang real aja gitu. Nah kemudian akhirnya kok di sini tertulis nama 3 bos. Kamu kerja berapa company di Cook Island? Aku kerja, adviserku tanya begitu kan. Aku bilang aku kerja 1 bos di Cook Island, tapi aku punya pekerjaan paruh waktu, part time gitu. Kalau malam aku ada part time di 2 kafe bergantian, yaitu 1 kafe di kafe Lakasita dan 1 di resort Pacific Resort di situ. Kemudian dia minta bukti, bisakah kamu memberikan bukti tertulis dari bosmu jika bosmu benar-benar mengizinkan kamu part time. Nah akhirnya kan aku ndak enak, berkali-kali aku minta bantuan si bos kan aku ndak enak ya. Akhirnya aku ceritalah, izin ke bos, tak ceritain minta surat gini-gini. Adviserku, boleh ndak nanti aku minta izin adviserku biar aku kasih nomor alamat emailmu, biar dia langsung email Anda langsung. Terus sama, oh ya oke, kamu kasih aja ndak apa-apa, nanti aku jawab kalau dia tanya gitu. Akhirnya teman-teman, terus adviserku tak kasih, aku sudah dikasih izin kerja paruh waktu di sana, karena di Cook Island itu berbeda dengan di New Zealand ya. Kalau di Cook Island itu kita dibebaskan untuk part time. Kalau di New Zealand karena gaji kecil di Cook Island, kalau di New Zealand kan memang tidak boleh teman-teman kerja satu perusahaan ya, harus satu perusahaan itu, kita tidak bisa nyari part time di sana. Mungkin kita bisa part time ya cuma dengan perusahaannya itu gitu. Jadi oke, nanti kalau aku memerlukan data-data kamu, aku akan email bos kamu. Oke. Dan sampai saat ini aku masih belum dapat
kabar dari adviserku lagi ya, karena masih didaftarin ke imigrasi gitu. Nah kemarin ini si bosku ngontek aku, suruh sabar dulu ya mbak, karena ini advisernya masih fokus interview yang satunya temanku. Dia kan bosku proses 2 orang, aku sama temanku, sedangkan temanku sudah berada di New Zealand karena dia masuk melalui undangan bosku kemarin menggunakan visa holiday visa. Kalau aku kan beda, aku kemarin kan visa kerja ya, terikat sama perusahaan, sedangkan aku pas kemarin pas pulang itu aku masih ada kontrak kan, habis visaku sampai bulan Juli, sedangkan aku Mei sudah pulang. Jadi aku sama bosku yang baru disuruh pulang ke Indonesia dulu, ngabisin kontrak dulu bulan Juli ini. Jadi bulan Juni baru diproses kemarin, Juni akhir aku baru diproses visaku. Jadi ini aku tinggal nunggu interview dari imigrasi dan tinggal nunggu visa approve teman-teman. Kalau yang dulu itu aku ndak pakai interview dari imigrasi. Kali ini aku pakai interview teman-teman. Doakan aku lolos ya teman-teman, minta doanya ya teman-teman supaya aku lolos dan segera kembali ke New Zealand ya teman-teman. Itulah ceritaku untuk proses yang tahun 2025 ini lebih ribet dari proses tahun 2022 itu. Dan persyaratan untuk masuk New Zealand teman-teman, kalian tuh yang belum tahu ya, kalau resmi, kalau menggunakan visa resmi kerja, kalian itu harus memiliki IELTS, harus memiliki sertifikat IELTS minimal tuh band 4,5, itu yang paling rendah ya, 4,5 sampai 5 gitu. Tapi kalau misalkan ada yang nawarin kalian ke New Zealand bayar sekian, tapi kalian tidak dimintain IELTS, itu kalian harus hati-hati ya teman-teman kalau di New Zealand. Karena setauku di New Zealand jika menggunakan visa kerja resmi, kalian itu harus memiliki IELTS atau TOEFL ya teman-teman ya. Tuh, jadi hati-hati untuk kalian kalau mau ke New Zealand itu, pastikan kalian harus memiliki IELTS ya. Dan IELTS itu sertifikatnya IELTS itu tidak bisa dipalsu ya teman-teman, karena mereka ada barcode-nya sendiri ya. Jadi kalau kalian misalkan nembak itu nanti sampean malah ketahuan loh ya, kalian malah ketahuan kalau nembak, dan bisa-bisa kalian nanti dicoret dari imigrasi, tidak bisa masuk sana gitu. Takutnya yang seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian hati-hati, jangan sampai memalsukan IELTS ya, karena IELTS itu mereka ada barcode gitu. Cukup sekian ya teman-teman, inilah info dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian yang mau pergi ke New Zealand. Assalamualaikum.